Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna, NIM F02-18316, kelas HIA angkatan 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Eropa dari mata kuliah Dinamika Kawasan Eropa. Langsung saja, sejarah peradaban Eropa terbagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama abad Yunani kuno dan Romawi kuno, yang kedua abad pertengahan dan Renaissance, yang ketiga Eropa modern dan imperialisme, yang keempat regionalisme Eropa. Yang pertama, Yunani kuno dan Romawi kuno. Peradaban Yunani kuno. Bangsa Yunani merupakan keturunan dari bangsa Indonesia, Jerman yang berasal dari nenek moyang bangsa Ionia, Helen, Achaea, dan Ionia. Bangsa Yunani ini terdiri dari suku bangsa Epirot, Ionia, Korea, dan Sparta. Peradaban Yunani ini terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama, pembentukan negara-negara kota yang disebut dengan polis sekitar 1000 sampai 800 sebelum Masehi. Fase kedua adalah fase ekspansi yang dilakukan oleh polis-polis yang dimulai dari daerah barat sampai ke daerah selatan. Misalnya Italia dan daerah timur sampai ke wilayah Troya atau Asia Kecil. Fase ketiga merupakan masa kejayaan polis-polis Yunani yang berlangsung sampai 600 sampai 400 sebelum Masehi. Peradaban Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno terbagi menjadi 2 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau fase pertama terjadi pada waktu 756 sampai 510 sebelum Masehi. Pada fase pertama ini, Romawi menganut sistem monarki atau kerajaan. Fase kedua, periode Romawi ini menganut sistem republik yang berlangsung dari 519 sampai 31 sebelum Masehi. Kekuasaan Romawi ini dipegang oleh 2 orang konsul yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Yang kedua, abad pertengahan dan Renaissance. Abad ini dikenal dengan abad pembaharuan, dari abad pertengahan ke zaman modern, yang disebut dengan gerakan budaya yang dimulai di negara Italia, sehingga dapat mempercepat penyebaran ide gerakan Renaissance ini dari abad ke-15 sampai seterusnya. Abad pertengahan ini merupakan abad kebangkitan religi di Eropa.
Sedangkan abad Renaissance ini merupakan zaman kelahiran kebudayaan Yunani Romawi di Eropa pada abad ke-15 sampai ke-16 Masehi. Sesudah mengalami masa kebudayaan tradisional yang sepenuhnya diwarnai oleh ajaran Kristiani, di mana Renaissance ini dipandang sebagai penemuan kembali cerahnya peradaban Yunani dan Romawi ketika mengalami masa keemasan. Renaissance ini mengalami titik puncak pada tahun 1500 Masehi, ditandai dengan kehidupan cemerlang dalam berbagai bentuk, yaitu bentuk seni, pemikiran, kesutraan, dan lain-lain. Adapun perbedaan dari abad pertengahan dan abad Renaissance antara lain. Yang pertama, abad pertengahan. Yang pertama itu sekitar 90% populasi di Eropa masih menjadi petani di pedesaan. Yang kedua, gereja mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Yang ketiga, masyarakat memiliki tingkatan sosial dan tidak ada kebebasan berpendapat karena perintah dan kalimat gereja atau raja adalah mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Yang keempat itu, masyarakat masih belum menghargai HAM dan humanisme, kekerasan dan kejahatan peran di mana-mana. Yang kelima, peperangan melanda sebagai wilayah Eropa karena setiap kerajaan di Eropa saling memperebutkan kekuasaan dan supremasi. Yang ketiga, sedangkan abad Renaissance, yang pertama itu masyarakat Eropa mulai pergi dari wilayah pedesaan menuju ke kota besar, perdagangan dan industri dengan harapan kehidupan yang lebih baik lagi. Yang kedua, kehidupan masyarakat tidak lagi mau dikekang oleh ikatan gereja yang mengedepankan surgawi. Masyarakat menjadi lebih materialistik sehingga bisa mendesak kehidupan beragama. Yang ketiga, berkembangnya paham rasionalisme yang mengutamakan kebenaran akal dan pikiran, mulai dari adanya kebebasan berpendapat dan masyarakat menjadi lebih humanis. Yang keempat, masyarakat mulai ingin bebas dari sistem feodalistik atau sistem kerajaan yang menjadikan masyarakat semakin bebas. Yang kelima, masyarakat Eropa mulai mengejar ketertinggalan mereka dari bangsa-bangsa di Timur Tengah dan Asia dalam hal sastra, filsafat, seni, ilmu pengetahuan, dan penyelidikan intelektual lainnya. Yang ketiga, Eropa modern dan imperialisme. Pada masa ini, Eropa mulai masuk ke era modern sebagai bentuk babak baru dengan melakukan
imperialisme agar dapat meningkatkan kepentingan negara-negara di Eropa. Yang keempat, regionalisme Eropa. Pada masa ini atau pada masa regionalisme ini terbentuknya yang namanya organisasi di kawasan Eropa seperti Eropa Coal and Steel Community dan Eropa Economy Community. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.